Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Fa'inna khairul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Habatul muhtaramin wal mukarramin, bapak-bapak dan adik
Apa namanya? Aisyah. Aisyah. Aslinya Aisyah. Aisyah Tuhan. Semoga tambah hari yang tambah bersemangat, tambahnya ilmu yang kita pelajari atau tambahnya pasal yang kita pelajari, semakin tambahnya berkah yang kita dapatkan, sehingga mengarungi hidup mendapati keberkahan-keberkahan yang kita pun tidak tahu, namun keberkahan itu insya Allah kita bisa merasakan, dan semoga menjadi nur atau cahaya sehingga kita apa yang kita amalkan sehari-hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, keterangan yang sudah berlalu bahwa setiap apa yang telah dijual, apa yang boleh dijual, artinya mempunyai harga, yaitu boleh kita gadaikan, namun dengan syarat menjadi hutang piutang. Artinya ketika kita membutuhkan sesuatu namun kita tidak punya dan kita menaruh barang sebagai jaminan, maka tentunya hal itu harus kita ambil kembali. Artinya yang kita miliki kita harus ambil kembali. Jika setelah subutuha fi hikmah, itu artinya ya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi sebagai tanggungan kita bahwa apa yang kita jadikan jaminan itu ya harus kita ambil. Dan bagi orang yang menggadai itu boleh kita ambil lagi selagi barang tersebut belum diterima oleh penerima gadai. Kalau ada apa-apa unsur rusak atau apapun barang yang kita gadai, itu bukan menjadi tanggungan penerima gadai, kecuali dengan pelanggaran-pelanggaran tertentu yang telah kita terangkan di di malam kemarin atau kemarin malam. Kemudian apabila wa idza qabada ba'dal haqqi, sebagian itu sudah kita angsur, maka tidak boleh barang jaminan atau gadai tersebut kita ambil sebelum atau menjadi hak milik orang yang terima gadai sebelum yang dia jaminan, sebelum kita lunasi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aihana faslun utawi kila amar dan tuturikulah fasol suwiji wal hadru utawi yang arana hajar ana sintatin iku tetap ingatasi 6. Al-hajru lughatan al-man'u fi tasarrufil mal
tercegahnya seseorang untuk menasarufkan atau membelanjakan hartanya. Kiai Musonif menuliskan yaitu di sini pada 6 orang. Yang pertama as-sobi, suci wong cilik, wal majnun lan wong kang edan, wasabi lan bodoh, al-badiru kang nyanyiaken dimani maring albani as-sabi, wal muflisu lan wong kang paidit, alladzi kang irtakabat kang numpak so ruhing muflis ad-duyunu apa kira-kira utang. Wal maridu lan kang sakit, wal ma'al bukan berdi sapa marid alaihi ai al mautu min maradi, atau al mahufu kan berdi alaihi ngatasi marid, tegese wedi mati sakrono sakite lorone. Bima ing dalam barang zadaan tambah apa ma'ala sulusi ngatasi sepertelu, wal abdulan kaulah alladzi kang la yu'dan kang ora den ilimi lahu kaduwe abad bijarah ing dalam dagangan. Pasal menerangkan terhalangnya menasarufkan harta itu atas orang 6 atau 6 orang. Yang pertama, anak kecil tidak boleh membelanjakan hartanya. Yang kedua, majnun, orang yang gila, itu terhalang dari sahnya akad jual beli dan sebagainya, lebih-lebih memegang harta besar. Wasafi, dan orang yang bodoh, artinya tidak sempurna akalnya, yang menyanyiakan hartanya. Ini sebab berdasarkan ayat Al-Quran yang menyatakan wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama, wala tu'tulan ojo ngekani oton maring sira kabeh as-sufaha ing wong pira-pira kang bodho kurang akale amwalakum ing pira-pira kabeh allati kang ja'ala kang wis dadiaken sapa Allah lakum ing sira kabeh kiaman ing jejeg atau kiaman ay qawanul ma'aisyikum iku mencere atau pancere uripe sira kabeh. Wa qadha ya awaikum min hadhil amal lan natani pira-pira hajate ira kabeh min hadhil amal kelawan ikilah pira-pira harta. Kata Allah dalam ayat Al-Quran, dan janganlah engkau berikan harta-hartamu kepada orang-orang yang akalnya belum sempurna, artinya orang yang cacat mental atau akalnya kurang, ataupun emang belum tamyiz, artinya di sini masuk kategori anak kecil as-sobi juga dalilnya seperti ini. Maka tidak lain tidak bukan di atas semua yang tertulis di sini as-sobi wal majnun was safi, semuanya dalilnya cuma satu, wala tusfa allati ja'alallahu lakum qiyama, di mana yang Allah jadikan harta itu sebagai tonggak kehidupan, sandaran kehidupan, penopang kehidupan. Ya harta ya, namanya juga harta untuk menyambung nyawa atau orang zaman sekarang. Ya diantaranya rumput atau duit. Gak ada uang, dapur gak ngepul. Wal muflis,
Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di ayat yang lain, fa in kana alladhi 'alaihi haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yudilla wa falyudil waliyyu bil 'adl. Fa in kana maqalamun Abu Adil, ini ayat yang sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubu, atau musamma faktubu, dan seterusnya. Alladzi kang alaikan tetep ing atase wong atau alladzi al-haqqu apa hak tanggungan safihan. Hak ini hakul madani iku wong kang bodho au dhaifan utawa iku wong kang apes au la yastati'u utawa ora mampu sapa alladzi ayyumilla ing arep yento. Tegese la yusilul imla'a, tegese ora mampu arep yento imla'aken ngomong akan sapa alladzi huwa yo bagiannya mana mudmarah lainnya falyumlil moko becik imlaaken waliyuhu sapa waline alladzi bil adli kelawan adil. Maka jikalau kata Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jikalau orang yang punya hutang itu adalah orang yang bodoh atau tidak sempurna akalnya, di sini lisogrin awihtilali aklin, karena catatnya akal atau akalnya lemah, aula yastati'u atau tidak mampu untuk mengimlakkan, pengen beli transaksi jual beli apapun susah, kadang-kadang tidak dimengerti apa yang dia katakan. Pokoknya udah minus, kalau ini kalau di sini nggak normal lagi, kalau mempunyai penyakit ini apa namanya? Orang-orang apa? Mental terbelakang tuh. Hah? Autis. Maka yang wajib mengingatkan yaitu walinya atau orang tuanya ataupun wali sebagai wali imam dan sebagainya. Dan di sini juga orang yang bodoh ketika tidak sah akan jual belinya, orang yang mentalnya lemah, autis dan sebagainya, kalau dia beli barang maka tidak sah akan jual belinya. Anak kecil begitu juga tidak sah jual beli. Namun kalau orang bodoh ingin nikah, asafi nikah, terus gimana? Maka sah nikahnya yang mengimakan yaitu walinya. Begitu juga ketika ada akad lain kecuali jual beli tadi, seperti mentalak seorang wanita ataupun hulu. Nanti bapak hulu selanjutnya itu sah nanti, namun yang perlu diperhatikan yang menjadikan sah ini bukan orang yang terkait, namun menghadirkan wali. Dan selanjutnya orang yang tidak boleh membelanjakan harta yaitu as-safi al-mubadzir al-mubadziru imalihi, orang yang bodoh
yang menyanyiakan hartanya, artinya alladzi yatasarrafu ghayra masrifah, orang yang membelanjakan hartanya di bukan tempatnya, artinya tidak selayaknya belanja asal-asalan ya, karena tidak ngerti, karena cenderung punya apa, mental kurang atau akal yang kurang. Wal muflis, dan orang yang bangkrut, orang muflis, orang yang bangkrut, yang alladzi irtakabat duyun, yang punya banyak hutang. Orang bangkrut habis naik daun ayam, kemudian bergeser 180 derajat karena stroke, jual semuanya asetnya, bahkan sehari baru bangun tidur dari satu hari sakitnya, semuanya terjual karena invasi dan sebagainya, kemudian bangkrut seketika. Nah itu gimana? Artinya orang yang tadinya kaya kemudian hartanya itu menjadi receh. Itu tidak boleh membelanjakan hartanya berlebihan, karena ya bangkrut. Harta itu belum bangkrut kok masih ada bahasa harta yang mungkin harta warisan itu apa? Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Imam Malik, itu datangnya dari Umar radhiyallahu anhu annahu qala ala innal usayfi' apa? Ala innal usayfi' Juhaina ala eling-elingo sira kabeh, atau eling-eling sebagai tanbih, innal usayfi' sak temene usayfi' Juhaina radhiya iku ridho sapa usayfi' min dayni krono utangi usayfi' wa amanati dan amanah usayfi' ayu qala iku arep ento den ucapaken sapa usayfi' sabaqal haj, yang pengucap sabaqal haj bisiki sapa usayfi' al haji fa'at dan mengkautan sapa usayfi' maulidan iku wong kang maulidan tur wong kang mengo anil wafat saking wani fa asbaha mongko isu-isuan sapa usayfi' wa qadrina dan teman-teman ai rina biyu ai taro nama alai iku nembuk-nembuk sapa usayfi' minat duyuni saking pira-pira utang. Wa qadrina dan teman-teman nembuk akan sapa usayfi' di kelawan den paman kana mengpaman mongko te sepone wong kana iku lamun iku ana sapa man lahu tetep kaduwe usayfi' dalu dalam sandinge usayfi' syai'un apa suci bali akhir mongko becik akhir sira boten dan sesu. Kata Sayyidina Umar bahwa ingat Usayfi' Juhaina, dia telah ridho karena hutangnya dan amanahnya. Dia ridho dikatakan Usayfi' orang yang bodoh, bodoh. Kenapa? Ya karena dia terlalu hutang, punya alasan sabaqal haj, dia lebih mementingkan atau mendahulukan haji daripada membayar hutang. Karena mementingkan ibadah haji sehingga hutangnya dia lupa. Atau bisa jadi mu'ridun anil wafa ini alasannya
walam yuwaffi duyunahu watahawanu biha, yaitu tidak bisa membayar hutang karena merasa enteng atau menggampangkan hutang. Nah, ini ada tafsiran mau diganti apa ini memang dia memang nggak mau bayar hutang, jadi memilih untuk haji daripada membayar hutang. Bisa jadi karena sisi lain dia alasannya ibadah, sisi lain juga ya emang kemungkinan punya sifat mengentengkan untuk membayar hutang. Atau teman saya dulu itu orang yang tidak mau membayar hutangnya dulu. Itu termasuk tidak normal, maksudnya mempunyai sifat tertentu sehingga dia ya biasa saja. Kalau emang dia tahu bahwa hutang itu akan menjeratnya dia, baik dia hidupnya yang tidak nyaman, dia akhirat itu lebih pasti dia akan berusaha lebih optimal untuk membayar. Jadi penyakit lah, artinya bisa jadi penyakit. Fakasbaha wa qadri Nabi, sehingga dia hutangnya dia itu tambah menumpuk, semakin hari tambah menumpuk, semakin bulan berganti tahun tambah menumpuk. Faman kana lahu indahu syai'un falyahfir qadar, maka diumumkan barang siapa yang mempunyai suatu sangkutan dengannya, falyahfir qadar, maka hadirlah besok. Fa inna ba'i'u malihi, maka kami akan menjual hartanya, wa qasimuhu baina ghuramihi, dan kami akan membagikannya di antara orang-orang yang mempunyai sangkutan hutang dengannya. Tsumma iyakum wadainya, ghurama ini artinya ketika itu pada orang-orang yang berkumpul pada saat itu, ayo kumpul, terus pada siapa yang punya sangkutan sama Usaifiyah ini hadir besok pagi, kami akan menjual hartanya, kemudian aku akan membagikannya kepada orang-orang yang memberikan hutang dan orang-orang yang hadir. Jadi Uroma ini artinya warim ya, hutang. Warim sendiri orang yang hutang, kali uroma berarti orang-orang yang hutang gitu. Jadi tidak bisa diartikan orang yang hutang, karena di hadis ini cerita bahwa yang berhutang sangat banyak hutangnya Usaifiyah Juhaina ini dilaporkan Usaifiyah karena terlilit banyak hutang dengan alasan yang mendahulukan haji. Fa inna awwalahu hammun wa akhiruhu husnun, wa dayn fa inna awwalahu hammun wa akhiruhu husnun. Adapun awalnya hutang ini susah, wa akhiruhu husnun, berakhir ya susah. Awal sudah susah, hammun, hammi, wa husni, itu semuanya artinya sama. Ghammi itu artinya sama, ghammi, hammi, husni. Kalau kita doa itu artinya sama, susah. Terus apa yang sama artinya dengan susah, sedih, apa? Ini bahasa Arab pokoknya artinya sama, susah. Kalau ada yang bisa lebih indah lagi mengartikan namun artinya sama, ini lebih bagus. Kemudian orang yang sakit, ada yang lewat ya. Wah, ini
wabtalul yatamanya. Wajhul istidlal di ayat. Kembali lagi ke ayat yang tadi saya sebutkan, dua ayat yang sebelumnya, fa in kana allazi 'alal haqqi sabihan. Ini sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan atau memberikan kabar anna haula yanubu anhum awliya'uhum fi tasawwuf, bahwa ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami boleh bertransaksi orang yang bodoh, namun dengan mereka diganti dengan awliya'uhum, yaitu wali mereka dalam tasarrufat atau membelanjakan harta. Wa qala ta'ala wabtalul yatama hatta idza balaghu nikah, dan uji wabtalul lan uji sira kabeh al-yatama ing pira-pira anak yatim hatta idza balaghu, sehingga ing dalem nalikane wis tumeka sapa yatama an-nikah nikah fa in anastum, mongko ing dalem nalikane wis padha weruh sira kabeh ay lamastum wa araftum, lamastum weruh sira kabeh wa araftum tegese weruh sira kabeh minum saking yatama rusdan ing pinter atau salah-salana te akal warase akal wa hasunat asorofi wa sholahite. Artinya pada kamu mongko nyuruh sira kabeh lagi maring yatama apal pira-pira atone yatama. Kata Allah, ujilah mereka, ujilah anak-anak yatim sehingga dia sampai pada waktu nikah apabila engkau mengetahui dari mereka, yaitu rusda. Apa rusda? Selamatnya akal dan baiknya di dalam menasrufkan atau membelanjakan harta, dan wasolah ide, dan baiknya atau lunasnya iya benar, wasolah ide-nya wasolah gini. Jadi baik kalau gini ya baiknya agama. Oh iya, wasolah ide. Dan hutangnya artinya sudah tidak punya hutang. Rusda fadfa'u ilaihim amwalahum, maka tambahan dan tafsir rusda, apabila kita punya anak yatim di rumah kita kok punya hutang sampai besar mau dinikahkan, masih punya hutang, maka yang perlu wajib yaitu bukan menikahkan namun membayar hutang, ataupun boleh menikah dulu daripada membayar hutang apabila konteksnya ini yaitu karena anak yatim mempunyai harta, karena sama-sama wajib, hutangnya wajib, nikah wajib, jadi boleh. Nah, kita balik lagi ke setelah hadis nanti. Yang nomor sekian, orang yang sakit, yang khawatir karena sakitnya itu meninggal. Itu juga tidak boleh menasrufkan harta kekayaannya fi mazada ala thuluthi, yaitu sampai hartanya mengerjakan hartanya sepertiga dari harta. Jangan dzalika marul Bukhari, karena ada hadis, sebuah cerita, yaitu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Rasulullah SAW ini di tahun Haji Wada menjenguk
kata Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Min wajhin ishtadda bi, karena waktu itu ya karena apa? Saya dalam kondisi sakit Pak. Wajah itu suatu penyakit yang memang seperti sakit parah. Wajah itu suatu penyakit, ini kondisi kalau panas sih sakom, wal hilal wal asqam, aujak ini apa ya? Kayak lambung atau apa? Kalau asqam itu ya biasa penyakit panas, demam. Kalau hilal ini umum penyakitnya yang bisa bersih. Hilal itu penyakit kecil. Wajah ini sudah besar. Faqultu inni qad balagha bi minal waj'i. Maka aku bilang sama Nabi, sungguhnya aku ini sedang sakit. Namun wa ana zumalin, aku punya harta. Wala yarithuni illa ibnatun, dan tidak ada seorang pun yang mewarisi kecuali satu putri, satu anak putri. Apa tasaddaqu bi taimali? Apakah boleh aku mensedekahkan 2/3 hartaku? Kata Nabi, "Qala tidak boleh." Wabisyantari, jangan separuhnya. Apa boleh Nabi separuhnya? Lah, tidak boleh. Asulus, 1/3. Kata Nabi, wasulusu tabirun. Wasulusu tabirun au kathirun. Ya 1/3 itu juga ya banyak. Innaka antadara warathaka aghniyana khairun min anta walahum 'alatan yatafaffafuna nas. Innaka satamani sira Sa'ad bin Abi Waqqas antadara iku artian to ninggalaken sira warathaka ing ahli waris sira aghniyana ihale sugi khairun iku luwih bagus min antadaro tenimbang saking arep yen to ninggalaken sira ing waroha atau adunya alatan ale fukara wa fakir ay fukara yatakaffafuna, tegese yas'aluna bi akufuru, dari jamak dari lafaz kaf itu tangan, apain dua tangan tapi bukan yad ya. Artinya bagian anggota anatomi yang dari tangan ini apa? Pergelangan tangan atas ini sampai ke bawah. Kalau ini dari semuanya ini yad, itu tangan. Kalau kaf ini tangan bagian lapak yang kita bahas, ini pergelangan tangan. Satu tangan kaf, dua tangannya juga ini namanya apa yang dua tapak tangan. Jamaknya akufu. Terus bisa juga apa tadi? Kafifun ya kafu. Akufu ya pokoknya jamaknya akufu. Daripada kau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan fakir, ya tetap fakunan nas, yaitu meminta-minta atau mengharap pemberian dari tangan orang manusia, tangan manusia. Ini tafsirannya auyat lagu nama fi akufun, apa fi akufin.
jelas bagi orang yang sakit karena khawatir mati atau meninggal karena sakit itu tidak boleh membelanjakan hartanya sepertiga, 2/3 maupun membelanjakan artinya bukan belanja warung, tidak, artinya mengurangi dari nominal sempurna. Ya baik dengan cara memberi ke anak ataupun mensedekahkan. Pada dasarnya kita arti pada dasarnya dulu kurangnya sesuatu namanya tasawuf. Nah, terus ini sebentar lagi. Wa tasarrufus sabi wal madyan masafi ghairu sahih, dan mentasarrufkan harta anak kecil dan orang yang bodoh majnun bila wasafi ghairu sahih, dan akal yang tidak sehat. Wa tasarruful muflis yasihu fi mati duna yang malih, dan mentasarrufkan harta kekayaannya orang yang bangkrut itu sah di dalam tanggungannya sendiri, duna a'yani malih, bukan harta apa? Duna a'yani malih. Kira-kira kahanane artone muflis. Wa tasarruful marid fi ma zada terus mauqufun ala ijazatil warafah min ba'di, dan menasarufkan hartanya orang yang sakit karena takut mati tadi sepertiga itu mauquf, terhenti ala ijazatil warasati min ba'di, yaitu terhenti atau bisa jadi terhalang karena disebabkan lebih baik memberikan kepada ahli waris setelah meninggalnya. Wa tasarruful 'abdi yakunu fi dhimmati yutba'u bihi ba'da irqi, dan menasarufkan harta orang yang hamba saya menyebar harta. Nah, ini tidak boleh menasarufkan hartanya apabila tidak mendapatkan seizin, apabila yakunu fi dhimmati tidak tanggungannya sendiri, yutba'u bihi ba'da irqi, apabila belum merdeka. Mohon Bapak. Nah, saya ulas lagi sedikit, namun secara ringkas saja, bahwa harta itu kan boleh bagi siapa saja yang memiliki harta, boleh membelanjakan. Namun ada orang-orang tertentu yang di sini tidak boleh membelanjakan hartanya, yaitu ada 6. Yang pertama anak kecil, orang yang gila, ketiga orang bodoh yang menyiapkan hartanya, orang yang sakit karena takut mati, dan orang yang bangkrut. Terus hamba saya yang tidak diizini oleh tuannya berdagang. Kalau mempunyai banyak harta, hamba saya tersebut tetap tidak boleh meminjam hartanya kecuali sudah merdeka. Udah. Ini jelas ya. Kalau lahan sama sapi atau ikhtilal li aqlihi, cacatnya akal, sama lahan itu pintar, bisa nulis ya, itu pintar. Itu
menjadi orang apa menjadi terhalangnya akan jual beli. Contoh, nggak bisa ngomong tapi bisa nulis. Nah, atau bisa ngerti duit itu boleh. Namun ini hal kecil ya. Namun di sini hal-hal yang besar daripada itu yaitu orang yang terbatas mentalnya, sehingga kalau dia punya banyak harta itu tidak boleh memegang harta, takut koyoko. Dan Allah Al-Ansar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'ti al-mulki nasidah ya rabbana alhamdulillah kali jalali wa syukur ma'abud subhanahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Shallallahu wa sallam tuballighu bi hajjil baitul haram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shallallahu wa sallam tujiruna minan nar wa tudkhiluna al-abrar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.